Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa ngaji bareng Quran Lumbir, pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan di Quran Lumbir, yaitu ngaji bareng. Salawat dan salam tentunya tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ngaji bareng Quran Lumbir, alhamdulillah bulan Ramadan sudah hampir selesai. Kita sudah melewati 1 bulan di bulan Ramadan di tahun 2025 ini. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita laksanakan sebagai bentuk usaha kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya salah satu di antaranya adalah yang wajib puasa di siang hari atau puasa Ramadan. Di malam hari kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Lalu kita juga melaksanakan ibadah wajib yang lainnya, yaitu membayar zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Dan di akhir Ramadan ini, semoga kita akan mendapatkan hikmah dari perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti setelah bulan Ramadan? Tentunya di bulan Syawal, setelah Ramadan itu akan ada Syawal. Ketika kita menginjak di tanggal 1 Syawal, hal pertama yang akan kita lakukan tentunya adalah sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan di tanggal 1 Syawal di pagi hari tentunya. Bagaimana kita melaksanakan sholatnya? Biasanya kita melaksanakan sholat di masjid-masjid besar yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah supaya warga masyarakat bisa berkumpul di satu tempat dan nantinya kita bisa bersilaturahim, bisa bersalam-salaman. Atau ketika masjidnya tidak mencukupi, kita bisa mengambil tempat yang lain, misalnya di lapangan, yang tentunya sudah dijaga kebersihannya dan kesuciannya. Bisa digelar terpal, lalu ditambah lagi sajadah, sehingga kesuciannya akan tetap terjaga. Itulah hal yang kita lakukan nanti setelah bulan puasa, tentunya di bulan Syawal. Ada tradisi juga ketika di bulan Syawal, yaitu tradisi saling mengunjungi, tradisi silaturahim dengan keluarga, dengan kerabat, handai tolan. Kita berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain. Tujuannya adalah untuk saling maaf-memaafkan. Ketika kita masih punya orang tua, kita utamakan berkunjung ke orang tua kita. Di sana kita bersalaman dan minta maaf kepada orang tua kita. Karena selama kita berinteraksi, selama kita bergaul 1 tahun ini tentunya disengaja ataupun tidak sengaja, pasti
akan ada kesalahan. Ada hadis Nabi yang berbunyi, wa ma raddallahu ngabdan bingafwin ila ngiza. Dan tidak Allah berikan tambahan sifat pemaaf kepada manusia, melainkan dia akan meninggikan derajat di sisinya. Inilah perintah dari Allah melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kita sebagai manusia harus saling maaf-memaafkan. Dan tradisi ini di Indonesia dilaksanakan ketika di bulan Syawal setelah sholat Idul Fitri. Kepada kerabat kita juga berkunjung, kita saling memaafkan. Yang lebih tua memaafkan kepada yang lebih muda, yang muda minta maaf kepada yang lebih tua, dan sebaliknya saling memaafkan. Itulah tradisi yang indah yang ada di negara kita di bulan Syawal. Lalu ada hal lain yang biasa dilakukan di bulan Syawal, atau keutamaan di bulan Syawal, hal-hal yang baik di bulan Syawal, yaitu kita memperbanyak sedekah. Sedekah itu bisa dengan harta kalau kita memiliki harta. Harta yang kita sedekahkan tidak akan habis. Tidak ada riwayatnya orang bangkrut, orang miskin karena sedekah. Kalau sedekahnya itu adalah ikhlas. Ada hadis Nabi yang berbunyi, mana shadaqatu min ngamali. Sedekah atau sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Contohnya bagaimana kita bersedekah? Ketika kita memiliki harta, contohnya adalah kita bersedekah di lingkungan kita yang membutuhkan. Ada pembangunan masjid, kita bersedekah di situ. Kita bisa memberi uang atau bisa memberi material-material yang lain seperti pasir, batu, atau semen yang bisa bermanfaat di pembangunan masjid tersebut. Ada lagi misal yang lain adalah sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, mereka yang kurang beruntung dalam hal materi. Kita yang mungkin beruntung di hal materi, kita bersedekah kepada mereka. Hal yang kecil bagi kita bisa jadi adalah hal yang besar bagi mereka, sehingga kita jangan meremehkan sedekah kita. Kalau kita punya beras, kita kasih beras kepada fakir miskin. Kita punya uang, kasih uang kepada fakir miskin. Dan yang lainnya. Bisa jadi di kebutuhan lingkungan yang bersifat umum. Ada pembangunan jalan dan yang lainnya. Kita bisa bersedekah di situ. Dan insya Allah sedekah yang kita berikan ketika dimanfaatkan oleh banyak orang, nantinya akan mengalir pahala kepada kita. Sedekah juga bisa dilakukan dengan hal-hal yang lain. Ketika kita tidak memiliki harta, bukan berarti kita tidak bisa bersedekah. Kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Contohnya adalah ketika kita mengajak kebaikan, itu juga termasuk sedekah. Ketika kita ada tetangga kita yang mungkin belum mau sholat berjamaah, kita bisa mengajaknya dengan cara yang santun, yang tidak menyinggung mereka, sehingga mereka mau sholat jamaah di masjid. Itu adalah contoh sedekah dalam bentuk ajakan kebaikan. Kita ajak teman kita, saudara kita, untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, itu juga sedekah. Hal yang lain yang termasuk sedekah diantaranya adalah bisa juga dengan tenaga kita. Kita mungkin belum beruntung memiliki kelebihan harta, tetapi kita masih beruntung punya kesehatan, punya tenaga yang bisa kita sedekahkan. Contohnya
Ketika ada pembangunan masjid, di situ ada hal-hal yang dikerjakan, kita bisa ikut bekerja di situ tanpa meminta bayaran dan kita sedekahkan tenaga kita di situ. Kita kerja bakti di lingkungan yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga kita, itu juga termasuk dari bagian sedekah. Ataupun ketika kita masih belum beruntung, harta mungkin tidak cukup untuk bersedekah, tenaga mungkin tidak cukup untuk bersedekah, senyum pun bisa disebut dengan sedekah. Tentunya adalah senyum yang ikhlas, senyum yang memberikan kenyamanan kepada orang lain, bukan senyum yang sinis atau yang lain. Hal seperti ini harus berurutan. Tentunya orang yang memiliki kelebihan harta tidak boleh hanya sedekah dengan tenaga, tidak boleh apalagi hanya sedekah dengan senyum saja. Ketika orang yang memiliki kemampuan, dia punya harta, maka sedekahlah dengan harta. Punya tenaga, ada waktunya, maka tambahlah dengan tenaganya ketika ada waktunya untuk memberikan tenaga tersebut. Dan tentunya diimbangi dengan sikap di hati kita yang ramah, yang lembut, sehingga bisa memberikan senyuman juga kepada orang lain, yang memberikan ketenangan di dalam hati orang lain. Nah, disitulah ketika orang memiliki harta, dia sedekahnya bisa lengkap, bisa dengan hartanya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan senyumnya. Tetapi hal ini tidak lantas menjadikan kesombongan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan tersebut. Kita harus tetap andap asor, karena apa yang kita miliki sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki harta, maka itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita bisa membelanjakan harta kita di jalan yang benar, tidak untuk maksiat, tidak untuk berfoya-foya. Ketika kita memiliki tenaga, maka itu juga termasuk ujian dari Allah. Apakah tenaga kita bisa dimanfaatkan untuk manfaat orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain yang bisa bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada amalan atau hal lain yang menjadi hikmah selama kita puasa di bulan Ramadan, kita digembleng di dalam Ramadan. Hal lain yang tentunya harus tetap kita jalankan di bulan Syawal adalah kita harus memperbaiki kualitas sholat 5 waktu kita. Sholat 5 waktu adalah sholat wajib yang harus kita kerjakan. Ketika kita masih diberikan akal yang sehat, kita tidak gila, maka kita melekat kewajibannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana kualitas yang dimaksud adalah tentunya salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat wajib dengan tepat waktu, dengan berjamaah. Afdholus sholati fil awalil wakti, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu lebih utama dilaksanakan di awal waktu, dan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ketika di bulan Syawal kualitas sholat kita tidak lebih baik dari apa yang sudah dilakukan kita sebelumnya, bisa jadi hikmah dari Ramadan itu belum mengena kepada kita. Yang selanjutnya adalah qiyamul lail, sholat malam. Ketika di bulan Ramadan kita rajin melaksanakan sholat malam, setelah Isya, tadarus Al-Quran, kita tidur, terus kita bangun, melaksanakan sholat malam, lanjut kepada makan sahur, lanjut kepada sholat subuh, lalu kita beraktivitas lainnya layaknya orang-orang pada umumnya. Sholat malam itu alangkah baiknya tetap kita jalankan walaupun sudah keluar dari bulan Ramadan.
paling tidak tahajud 2 rakaat kita usahakan tetap kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Di Ramadan kita giat sekali membaca Al-Quran. Kita punya target harus hatam Al-Quran. Tetapi ketika di luar bulan Ramadan kita hilang kegiatan tersebut, kita hilang amalan tersebut, maka hikmah bulan Ramadan belum sepenuhnya kita dapatkan. Membaca Al-Quran adalah kebutuhan dari jiwa kita. Ketenangan yang akan kita dapat ketika kita mau membaca Al-Quran. Makanya ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, masuk kepada bulan Syawal, kegiatan membaca Al-Quran harus kita tanamkan pada diri kita sebagai hal wajib yang harus dilaksanakan, agar kita tetap rutin untuk melaksanakannya. Lalu ada lagi hal lainnya, yaitu puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah sunnah muakkad yang dilaksanakan di bulan Syawal. Kita di bulan Ramadan 30 hari kita bisa melaksanakannya. Tentunya puasa 6 hari di bulan Syawal pasti lebih mudah, lebih ringan, karena itu adalah hanya 6 hari. Ada yang menyebutkan 6 hari secara berturut-turut. Ada pula yang menyebutkan yang penting 6 hari di bulan Syawal, tidak harus berurutan. Itu adalah hal-hal yang dilakukan di bulan Syawal sesudah kita ditempa dalam Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang melekat pada diri kita, yang jangan dihilangkan ketika sudah di bulan Syawal adalah kebiasaan iktikaf di masjid. Iktikaf, kita berdiam diri di masjid, kita memuji Allah, kita mengharapkan ridho dari Allah dalam hidup kita. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Ketika kita masuk ke masjid, kita duduk di masjid, alangkah baiknya kita niati sebagai i'tikaf. Ketika kita mau sholat berjamaah, kita duduk menunggu imam, kita niati i'tikaf. Kita baca kalimat-kalimat thayyibah yang bernilai pahala kepada diri kita, yang dapat memberikan kesejukan jiwa, ketenangan jiwa, dan bisa mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa ngaji bareng Kuaran Lumbir, itulah hal-hal yang dapat kita lakukan di bulan Syawal sebagai hikmah kita melaksanakan kegiatan kita, amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.